Baik, selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa hadir di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam berbangsa. Kalau yang terakhir itu salamnya Bu Ria, luar biasa. Eh, Terima kasih buat Pak Taufik Majid, Sekjen Kemendes dan Daerah Tertinggal atas paparannya tadi yang luar biasa memberikan saya masukan termasuk angka tadi kayaknya angka jumlah desa ini ada koreksi sedikit, mohon maaf nanti di slide saya itu harus dikoreksi agak beda-beda 1000. Intinya negara kita kaya banget, desanya banyak, kekayaan alamnya juga banyak. Ya, terima kasih juga untuk Chief Jimmy Gani, luar biasa sekali, sosok yang sangat bisa kita banggakan ya, pernah membantu Sarinah untuk bisa bertahan di dalam kondisi sulit, dan beliau adalah seorang chairman juga, ketua umum dari Asosiasi Alumni Amerika Serikat. Yang saya banggakan, terima kasih, dan paparannya juga tadi sangat membantu saya untuk melanjutkan. Dan Ibu Fitria luar biasa sekali. Ibu Fitria tadi paparannya memang sinyal saat ini lagi susah. Pasti semuanya sudah lihat ikan hiunya, kita nggak usah bahas lagi ikan hiunya. Tapi memang sinyalnya susah dan materinya tadi Ibu Fitria ada share dan harapan kita bisa dipelajari bersama. Dan Pak Rudi Suryanto juga sudah hadir, nanti akan memberikan paparan dari BUMDes. Nah, karena kita semakin hari semakin teknis, semakin berat, jadi saya mau sampaikan pantun dulu, seperti biasa kita lakukan kalau di HIPMI atau di Kadin ya. Biasanya yang memberikan contoh seperti ini Kang Sandi Uno, beliau selalu kalau mau mulai. Jadi saya sampaikan pantun, sakit gigi kepala melayang, mulut kaku pipi pun kram. Selamat pagi kekasih tersayang, apakah semalam mimpi seram? Ya, silakan disampaikan nama kekasih masing-masing. Ada satu lagi kalau yang ini buatan saya. Pagi-pagi ikut webinar, topik berat bikin keblinger. Pakai batik busana formal, jangan tanya bawahannya saya apa. Berarti celana pendek, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya akan share dua materi ini. Materinya pendek-pendek. Yang pertama sebenarnya cuma slide saja, karena menurut saya mau membantu teman-teman sekalian di sini untuk mengetahui. Saya izin share screen. Solvay itu apa dan kolaborasi kita dengan Orbitin itu apa hari ini. Saya mau memberitahu Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang luar biasa semangat dari seluruh penjuru Indonesia. Perjalanannya kalau bisa saya mau sampaikan, saya rangkumkan karena saya memahami dunia digital dari tahun 95. Dulu waktu itu namanya belum internet, masih namanya superhighway, information superhighway. Perjalanan kita sebenarnya, izinkan saya sampaikan sama Bapak Ibu sekalian, ini perjalanan kita di Indonesia masuk dunia digital itu seperti ini ya. Indonesian small and medium business journey into the digital landscape itu seperti ini. Dulu pada waktu awal kita perkenalan ke digital itu kita kenal email. Lalu dikejar cepat sekali sosial media namanya Friendster, kalau ada yang ingat itu menunjukkan umur saya sudah berapa. Lalu yang namanya blog ya. Nah, setelah kita mengenal hal ini, lalu kita mulai melakukan eksplorasi. Kita itu maksudnya kita di Indonesia, baik individu maupun organisasi. Eksplorasi kita mulai mengenal yang namanya mobile apps, instant messenger. Siapa yang nggak cinta sama mobile apps dan instant messenger ya? Dan langkah berikutnya adalah sesuatu yang kita mau sampaikan hari ini. Nanti saya sampaikan. Dan berikutnya adalah trading. Teman-teman semua cemplung masuk ke marketplace. Wah, indah sekali marketplace ya. Ada teman saya yang sudah tua, dari WhatsApp grup lain, bapak-bapak, dia jualan pernah sampai berapa tahun lalu ya, pernah sampai beberapa miliar ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi dia dapat 1 atau 2 miliar itu waktu jualan. Ini suara bisa didengar ya. Jadi kita sudah sampai di sini saat ini dan masih berlanjut marketplace dan social commerce. Social commerce is happening, lagi berjalan sekarang, yaitu kita berjualan di sosial media ya. Nah, kelanjutannya bertumbuh lagi kita ke yang namanya search engine optimisasi. Semuanya tahu SEO, kalau nggak tahu nggak apa-apa, karena nggak semua informasi mengalir lancar ke daerah di negara yang besar ini. Ya, kita punya penduduk luar biasa, paparannya dibedakan dengan pulau-pulau. Dan Facebook sharing, tadi Ibu Fitria juga sampaikan, Facebook itu luar biasa sekali, bersaing ketat dengan Instagram dan memiliki beda fungsi. Ya. Dan setelah itu semakin mampu kita memahami dunia digital, kita masuk lagi ke namanya scaling. Udah pinter-pinter, sudah bisa jual barang, maunya jualnya banyak. Nah, di situ masuk ke yang namanya scaling. Contohnya saya ambil satu saja, Facebook Ads. Dan yang terakhir intinya,
end of the day, akhirnya semua orang itu nanti maunya memiliki suatu kemandirian, independen dari brandnya sendiri. Kalau di luar negeri itu memakai platform yang namanya Shopify. Di Indonesia nggak memakai Shopify, kenapa? Karena orang Indonesia beda. Ya, orang Indonesia itu memiliki behavior, kelakuan sendiri yang berbeda. Shopify itu tidak gampang untuk setupnya, penggunaannya tidak gampang. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa banyak teman-teman di Indonesia UKM atau desa-desa ya mengalami hal ini? Karena ada yang missing. Tadi di step ketiga itu ada missing, dan harapan kita dari launching bersama, kita harus berkolaborasi. Bangsa besar ini harus dibantu dengan gotong royong. Disinilah kita datang ya, learning. Saking semangatnya kita masuk ke ranah digital, sekarang sudah 5,0, luar biasa tadi Bu Ria sampaikan. Learning ini tidak kita lakukan dengan baik. Kenapa tidak kita lakukan dengan baik? Karena kita terburu-buru, dan karena negara kita ini kaya, kalau umpamanya kita merantau tidak berhasil, pulang aja ke kampung. Di kampung banyak makanan, tanaman, subur, ayam lewat, bisa jadi ayam panggang, dan sebagainya. Dan disinilah sebenarnya inti yang kami temukan dari pengalaman saya, dengan Chief Jimmy juga, apa yang harus kita bantu, kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Di sini Solvay masuk dan Orbitin masuk, kita memberikan missing gap ini, link yang hilang ini kita sampaikan di sini. Begini loh Bapak Ibu sekalian, kalian kehilangan ini, boleh agresif masuk ke industri 5,0. Tapi belajarnya nggak boleh ketinggalan. Dan kabar baiknya di tengah tantangan ini semua orang jadi mau belajar. Dan disinilah kita berikan pembelajaran itu sekalian praktek, dan Orbitin melengkapi apa yang Solvay berikan. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan izinkan saya, nanti kalau ada pertanyaan boleh, izinkan saya masuk ke presentasinya ya. Oke. Oke, bisa lihat semua ya. Judulnya ini digitalisasi desa plus UKM tanpa internet ya. Ini memang judul yang agak memancing ya, sebuah hook ya, karena saya kemarin ngambil pelajaran di NAS Academy, pernah dengar NAS Academy ya, kita harus menyampaikan sesuatu yang benar-benar menarik di bagian awal, dan harapan saya ini mendapat perhatian Bapak Ibu sekalian dimanapun kalian berada. Ya, kenapa? Karena memang digitalisasi desa dan UKM itu bisa dilakukan tanpa internet ya. Baik. Oke, tidak kenal maka tak sayang ya. Jadi izinkan saya sampaikan sedikit perjalanan saya untuk mengetahui apa yang kita hadapi di negeri ini. Saya di tahun 2010 sampai 2015 itu saya terlibat di 2 kepengurusan HIPMI. Lalu 2015 sampai 2021 saya di Kadin Indonesia di industri kreatif bagian IT ya. Lalu ada beberapa kegiatan yang kita sudah ikuti dengan platform Solvay, misalnya Echelon 27 kita masuk ke 100 Asia, Apple Academy, dan saya saat ini masih sebagai pembicara regular guest setiap Senin malam di Smart FM. Topiknya adalah Smart E-commerce, dan saya juga sebagai country director perusahaan namanya London Tower Capital dengan pihak asing, dan saat ini saya juga menjadi pengajar atau instruktur di program prakerja. Ini kita ada beberapa mitra di bawah program platform kita ini, ada kerjasama dengan teman-teman di prakerja seperti Bukalapak, Pintaria, Cakap, Shopee, dan lain-lain ya teman-teman sekalian. Nah, ada ini yang tadi saya bilang, ada kurang lebih 82.000 sampai 87.000 di Indonesia yang kaya dengan potensi pariwisata, flora, fauna, kekayaan alam, dan sebagainya. Dan UKM-nya juga ada di dalam. Ini saya pelajari sangat nyata di HIPMI dan di Kadin, bagaimana hubungannya sangat erat antara UKM dan desa. Pada saat sebuah lembaga, sebuah usaha, misalnya berangkat ke luar negeri, ke Eropa, pameran 3 hari dengan segala kekuatannya, mereka pameran, pulang itu bisa dengan muka yang sangat sedih ya, atau kecewa. Kenapa? Karena dia menghadapi tantangan yang tidak bisa dia bereskan ya. Nah, oleh karena itulah dari analisa saya, desa itu sangat penting untuk bekerja sama dengan UKM, dan UKM ini akan menjadi kuat secara kolektif, secara bersama-sama. Jadi inilah makanya webinar kita hari ini kita gabungkan, kedua hal ini tidak boleh dipisahkan dari satu sama lain. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang dimilikinya. Tadi Pak Menteri sampaikan pariwisata akan booming post pandemi, itu benar sekali dan akan terjadi. Dan
mudah-mudahan kita belum terlambat untuk melakukan sesuatu sebelum ini terjadi, di mana desa-desa harusnya siap. Kalau desa-desa siap, UKM-nya di dalamnya siap. Siap dengan apa? Dengan pariwisata, dengan flora faunanya, kekayaan alamnya, dan otomatis produk-produknya yang dimiliki UKM. Tapi ini yang kita hadapi sekarang ini sampai sekarang masih menjadi problem adalah akses untuk internet. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai problem, ada 3 sebenarnya. Kalau saya simpelkan saja, banyak sekali problem, tapi banyak teman-teman nanti yang akan membantu. Dalam hal ini kita launching hari ini, Solvay dan Orbitin ingin memfokuskan pada hal yang sangat kritikal, yaitu masalah saat ini adalah infrastruktur connectivity. Infrastruktur ini memang belum ada. Tidak semua orang memiliki konektivitas internet. Tapi apakah desa atau tempat yang tidak memiliki konektivitas internet ini harus kita anaktirikan, kita biarkan begitu saja? Jawabannya tidak. Semua desa, walaupun tidak ada internet connectivity, harusnya bisa masuk ke era konten ekonomi ini. Ya, era yang dijalankan oleh konten apa yang kita masukkan ke dunia internet. Lalu permasalahan satu lagi yang kita lihat adalah pengetahuan. Mengapa kita berkolaborasi? Karena kita melihat di negeri kita ini UKM atau desa itu pada waktu menemukan satu solusi biasanya masuk ke solusi problem berikutnya, ya. Dan kita sudah mengetahui itu. Kita memberikan infrastruktur. Kalau kita memberikan infrastruktur, di dalam gambar ini saya tunjukkan ada garis yang titik-titik, ya, mungkin agak kecil untuk sebagian teman-teman yang dari HP. Kalau garis yang terkoneksi ke satelit, gambarnya kuning ini, itu adalah kota-kota yang udah dapat sinyal, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang garisnya titik-titik ini nggak dapat sinyal dia. Nah, ini adalah masalah infrastruktur. Kita akan bereskan ini, nanti saya sampaikan. Yang kedua, setelah dia dapat interconnectivity, pengetahuannya bagaimana? Pengetahuannya juga kita bantu selesaikan dengan kolaborasi kedua platform ini, ya. Dan yang terakhir, simplifikasi teknologi dan alat. Bagaimana menggunakan alat dan teknologinya juga kita sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi untuk infrastruktur mudah saja. Ini kalau umpamanya saya sampaikan, Bapak Ibu langsung, oh gitu, nenek-nenek juga tahu, anak-anak juga tahu, benar sekali. Gunakan akses yang ada. Kalau jadi intinya begini aja. Kalau umpamanya di desa kita nggak ada internet, pakai internet di desa sebelah, atau di distrik sebelah, atau di kabupaten sebelah. Wah, lucu juga jawabannya. Iya, memang begitu, tapi kalau kita menunggu infrastruktur, tower dibangun, satelit diarahkan ke daerah tersebut, sinyal dibangun semuanya, kita akan menunggu dan kita akan ketinggalan lagi keretanya, Bapak Ibu sekalian, yang di desa. Apalagi desa-desa yang tidak ada internet. Jadi gunakan akses yang ada, gunakan internet dari tetangga, desa sebelah, atau kabupaten sebelah. Nah, untuk apa? Untuk menaikkan konten-konten digital itu. Ya, konten-konten digital itu adalah potensi desa. Apakah ada mineral emas? Apakah ada fauna yang belum pernah dilihat National Geographic? Apakah ada sungai yang panjang banget yang nggak ada orang yang tahu? Itu harus Bapak Ibu sekalian kumandangkan ke ranah digital global. Nggak sesulit yang kita pikir go digital itu. Ya, jadi yang simple aja dulu, ya. Gunakan akses yang ada, naikkan. Lalu setelah kita melakukan ini, masalah keduanya adalah knowledge ini kita coba berikan di platform Solvay. Solvay memberikan rumah digital, yaitu microsite. Microsite adalah website yang sudah dilengkapi dengan banyak fitur, tapi di dalamnya ada sistem online training. Jadi Bapak Ibu sekalian ikut belajar terus di dalam sambil menggunakan microsite-nya. Malah justru microsite-nya ini adalah alat belajar Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita bicarakan dari awal tadi saya dengar adalah pendampingnya virtual. Tapi tidak sevirtual yang kita bayangkan juga, karena dengan platform Solvay dan Orbitin ada call center yang siap membantu setiap saat via WhatsApp. Atau kalau sudah emergency bisa telepon. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana itu bisa kita jalankan dengan baik. Dan yang terakhir, microsite ini yang saya sampaikan, kita hanya membuat microsite ini dalam 10 detik, dan 10 detik ini menghemat waktu berbulan-bulan atau berminggu-minggu untuk Bapak Ibu sekalian mempelajari apa itu website, membeli domain, mencari kredit yang bisa dipakai untuk beli domain, men-setup hosting, mencari desainer, dan semuanya itu nggak perlu lagi. Dan microsite ini kita berikan dengan nama domain sendiri, bukan numpang di subdomain. Misalnya domain A, misalnya penyedia layanan .com desa A, desa maju, atau UKM A atau UKM B begitu, ya.
Dan saat ini kita juga ada kelas online-nya, di mana pada waktu Bapak Ibu mengambil kelas ini, microsite-nya juga dapat langsung bisa dipakai. Nah, pada saat kita membangun microsite ini, ada kekurangan-kekurangan lain yang kita tahu penting sekali harus dilengkapi. Inilah saatnya pada waktu tim Orbitin siap datang membantu. Salah satu yang baru kita luncurkan juga beberapa minggu lalu adalah tim Orbitin men-setup akun-akun profesional sosial media teman-teman sekalian. Akun profesional ya, bukan akun pribadi atau asal buat. Jadi pada waktu kita masuk ke ranah digital ini, kita harus mengikuti aturan main. Bagaimana sebuah aset digital itu bisa diterima oleh khalayak umum di negeri kita maupun di luar negeri. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan namanya ekonomi konten, dan inilah salah satu yang membuat kita di Solvay sangat terinspirasi. Kita sudah melakukan ini di Papua, di mana Pak Marinus ini ya, pada waktu mulai menggunakan platform Solvay itu di sana nggak ada internet, gitu ya, tidak ada internet, dan tetap membutuhkan microsite ini untuk apa? Untuk mengintegrasi semua channel sosial media dia, baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, sekarang ada Spotify, dan ada custom channel lain-lain, dan sekarang ada toko online sudah termasuk di dalamnya. Nah, kita sangat kaget dan sangat senang pada waktu bersamaan. Kenapa? Ternyata hasilnya luar biasa pada waktu kita bantu Bapak Marinus ini di Papua. Mudah-mudahan Pak Marinus ada hari ini, saya ajak join dari Papua. Dia bilang, ya mudah-mudahan saya ada sinyal. Jadi kita berbicara sangat realistis. Untuk tempat yang tidak ada sinyal pun bisa berhasil, seperti tempat Pak Marinus ini, di mana mereka berhasil menjalankan microsite mereka, menyampaikan potensi dan kebutuhan mereka sampai mereka mendapatkan bantuan. Ya, di gambar ini saya tunjukkan mereka dapat bantuan traktor, mendapat bantuan bibit, dan dengan demikian dia bisa juga menaikkan pamor dari usahanya atau kegiatannya ke rancah internasional. Jadi memang benar-benar konkret. Nah, yang menjadi uniknya adalah dia tidak tahu cara menggunakan microsite, dan itu memang suatu hal yang harus kita terima di zaman modern ini. Di Indonesia memang banyak teman-teman yang seperti, tapi itu bukan menjadi kendala membuat kita tidak maju-maju. Jadi yang dilakukan dia adalah dia menggunakan akses internet di tempat lain di desa sebelah, dia naikkan kontennya ke tim Solvay, dan tim Solvay yang membereskan semua. Dan seperti saya sampaikan tadi, sekarang kita sudah ada tim yang luar biasa lagi membantu memberikan guide atau tuntunan bagaimana menjalankan ekonomi konten desa, bagaimana aturan mainnya, profesionalismenya, budgetingnya, dan sebagainya, itu dari tim Orbitin, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi presentasi kita hari ini sebagai bagian dari acara launching kita tidak panjang, Bapak Ibu sekalian. Di tanggal 26 nanti kita akan mendigitalkan 10 desa terpencil di Papua yang kepala desanya mohon maaf gaptek ya, tidak paham teknologi. Saya bilang itu tidak bermasalah karena memang solusi kita ini masuk pada kondisi seperti itu. Dan kedepannya kita juga dengan acara launching ini kita siap Solvay mensponsor 100 desa. Ini program sudah terbuka yang akan kita sponsor dengan microsite desa masing-masing yang akan kita berikan tanpa biaya sebagai kontribusi Solvay untuk teman-teman semua yang 100 pertama dimanapun teman-teman semua berada. Dan ini otomatis akan masuk ke dalam program tutorial dan pendampingan kita, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saat ini ada sebuah area di Sumatera Utara ya yang dibantu oleh seorang ibu dari organisasi Yayasan Boruna-Uli, namanya Ibu Emi. Dia membantu memberikan 3 nama desa, harusnya 10, yaitu Desa Sipinggan, Harian, dan Pangaloan. Mereka mungkin tidak ada akses internet, mereka mungkin tidak memiliki orang yang capable atau skill, dan kita nggak akan nunggu sampai bulan depan, tahun depan, atau 5 tahun ke depan sampai orang punya skill. Kita bantu, kita naikkan potensi di desanya, dan kita akan siap untuk era post-COVID-19 nanti, seperti dibilang Pak Menteri tadi, pasti nanti akan booming, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan kalau ini bisa kita laksanakan dari langkah-langkah kecil? Kita bikin program kecil, lalu kita mungkin bisa meningkat ke 1000 desa, lalu berapapun desa yang ada di Nusantara, dan bisa menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain. Kita ambil baby step, langkah-langkah kecil. Hari ini kita dengan senang hati ada perwakilan dan perhatian dari Kementerian Pedesaan ya, dari organisasi BUMDes,
Solvay sendiri dan Orbitin, ya, yaitu kolaborasi ini dan orang-orang yang paham benar, ahli-ahli dari bidang ini dengan desa, yaitu dari organisasi berbangsa Bu Ria tadi. Itu saja yang mau saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan semangat dan harapan ya. Terima kasih, ini Instagram saya dan tim Solvay. Mudah-mudahan acara kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.